Share dulu. Masalah utama sistem kesehatan kita adalah pembiayaan kesehatan publik yang terlalu kecil, sehingga sulit menghasilkan produk outcome manusia unggul. Maka perlu peningkatan pembiayaan kesehatan. Selamat Hari Kesehatan Nasional 2021. Tapi saya mohon Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, jangan lagi bandingkan belanja kesehatan dengan membangun jalan. Karena yang menjadi tanggung jawab negara, kewajiban negara, Perintah Undang-Undang Dasar Pasal 28H, Pasal 34 adalah menyehatkan rakyat agar bisa produktif, barulah rakyat bisa menikmati jalan, bisa berproduksi, memberikan pajak penghasilan. Kalau dibandingkan bikin jalan, rakyat yang nggak produktif, buat apa? Kualitas bangsa kita ini berada pada urutan jauh di bawah kualitas bangsa-bangsa lain. IQ bangsa Indonesia rata-rata cuma 87, jauh di bawah IQ rata-rata Malaysia, Cina, Korea, Taiwan. Jadi perlu investasi lebih banyak untuk membangun manusia berkualitas. Nanti jalan dibangun oleh manusia berkualitas. Baik, ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin ini pertemuan atau dikatakan bincang-bincang secara mendadak ya, di dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November 2021. Saya menyapa dulu. Selamat siang Dr. Iing Iksan Hanafi ya. Selamat siang, Hadi. Beliau ini adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Ini sehat ya di hari HKN ya dok? Insya Allah sehat, ya. Sehat selalu kita semua ya. Baik. Amin. Ya, saya menyapa Pak Fajarudin Siobing. Selamat siang Pak Fajar. Ya, beliau mungkin lagi barengan Zoom-nya. Memang ini di jam-jam sibuk ya. Dr. Widayanto dari... Ya, selamat siang. Hadi, Kang Iing. Selamat siang, Dr. Widayanto. Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, beliau Ketua ARSI apa nih? Purwa BKN. Barling Mas. Oh, Barling Mas Cap. Barling Mas Cap. Ya, Barling Mas Cap, maaf. Keliru tadi. Ya. Ini saya juga menyapa Dr. Sunuhardo. Beliau lagi belum di belakang kali. Dr. Megawati. Selamat siang Dr. Megawati. Ya. Dr. Kristina Suteja ini baru masuk. Halo. Ya, selamat siang Dr. Kristina. Ya. Selamat siang Pak Dokter. Ya. Dr. Marwoto, selamat siang. Ya. Ya, selamat siang, Dok. Ya. Pak Dudun, selamat siang. Ini juga ada dari Hermina Ciledug ya, ini anak buahnya Pak Iing ini. Dari mana ini? Dr. Ahmad Iksan dari RSWH ya. Selamat siang, Pak Adi. Pak Dudun ya. Selamat siang. Ya. Lagi sibuk juga ya. Ya.
Terima kasih diundang. Ya, kita ngobrol aja. Dr. Ahmad Iksan, selamat siang. Baik. Tadi video kiriman dari Pak Hasbullah Tabrani, sayang memang beliau saya minta siang ini untuk kita ngobrol, namun memang kesibukan beliau yang nggak bisa kita halangi karena beliau lagi ada dengan London School ya, ada kerjasama yang memang sampai malam. Nah, saya ingin meminta pendapat karena ini beliau berpesan teruskan perjuangan. Memang betul pembiayaan kesehatan ini masih minim ya, belum seberani di bidang-bidang yang lainnya. Tapi tentunya harus ada data yang kita akan bangun. Data pun sudah ada yang tadi dipaparkan oleh Prof. Hasbullah Tabrani, namun apabila kita tidak giat untuk menyuarakannya, inilah tentunya akan menjadi sesuatu yang akan sia-sia juga. Kita merasakan pembiayaan ini sangat kurang ya. Diskusi saya juga banyak dengan teman-teman di WA Group. Apa sih yang dirasakan ketidakadilan daripada teman-teman yang ada di lapangan ya, teman-teman yang ada di FKTP, di rumah sakit ya, dan di berbagai kegiatan yang lain. Memang pembiayaan kesehatan ini sangat tidak optimal ya di dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan, dan ini perlu investasi yang jangka panjang yang cukup besar. Nah, ini saya menyapa Dr. Sunuhardo. Selamat ya, beliau adalah pimpinan FKTP ya, Perklin. Selamat bergabung ya, Dr. Sunuhardo. Nah, jadi ini mulai dari FKTP sampai FKRTL, ini yang kita rasakan sejak 2014 ya. Ada perubahan-perubahan tarif terutama INSCBGs. Itu terakhir di Permenkes 52 2016 memang belum ada perubahan. Kalau FKTP mungkin dari 2014 yang memang belum ada perubahan sekali. Apakah memang kita secara singkatnya udahlah kita mengejar evaluasi dari devaluasi, inflasi dan sebagainya, mungkin nanti kita mintakan pandangan-pandangan yang murni dari lapangan. Mungkin pertama kali saya meminta sekali pandangan dari Dr. Sunuhardo. Beliau adalah Ketua Persatuan Klinik ya, Pengusaha Klinik, Perhimpunan Pengusaha Klinik itu Perklin, sudah berbadan hukum. Saya memohon tanggapan dari Dr. Sunu. Bagaimana tanggapan Dr. Sunu di hari HKN tentang video Pak Hasbullah tadi yang mensinyalkan kepada Menteri Keuangan memang kurang Pak untuk pembiayaan ini semua. Silakan Dr. Sunu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sejawat semua. Ya, mudah-mudahan pertemuan seperti ini bisa merangsang lagi, bisa menyemangati diri kita masing-masing ya. Kita ini sependeritaan begitu ya. Jadi saya mendengarkan tadi pagi pidato Prof. Hasbullah ini, wah ini sudah menohok ke jantung ya. Saya kira harus begitu. Selama ini tidak pernah jelas kemana arahnya. Sekarang panah sudah ditujukan memang ke pembuat kebijakan tentang keuangan ya. Jadi karena memang kalau kita bicara pembiayaan ya ke Menteri Keuangan tidak ada lagi, apalagi yang menyangkut dengan JKN ya, yang notabene sampai sekarang ini
menjadi hidup segan mau tidak mau juga ini. Mau dihidup bagaimana klinik ini, kalau dimatiin ya bagaimana gitu kan. Ini memang serba repot. Kita sudah serba repot sekarang ini, sehingga emang kita dukung seruan Prof. Hasbullah ini, saya kira ya. Kita dukung rame-rame, kita Mas Hadi, kita bikin gaungnya semakin gede, karena memang ini tuntutan ini menjadi sangat penting. Karena kalau kita bicara kesehatan, bicara mutu, apalagi mutu kesehatan, inputnya aja tidak bermutu, inputnya aja kurang, biayanya kurang, prosesnya pasti ya seadanya ya. Makanya di dalam mutu ini, kalau kita bicara mutu, kalau kita bandingkan dengan misalnya pabrik mobil lah begitu, pabrik mobil ini kalau baut kurang satu itu terasa, dipakai pasti protol ya. Tapi kalau kesehatan misalnya kurang satu jenis tablet misalnya, kan nggak kerasa kan, tapi kan efeknya jangka panjang begitu loh. Bukan sekedar saat itu juga. Nah, ini contoh-contoh seperti itu, prosesnya itu seperti itu. Jadi tidak langsung diketahui, karena kita ini para dokter praktisi kesehatan ini kan bisa mengakal-akali, dalam arti membuat kan seni kan. Kita ini kan obat itu kan seni. Jadi artinya kita bisa memberikan suatu orang itu seolah-olah sehat, tapi belum tentu kan punya efek samping berikutnya. Kita tidak tahu dalam jangka berapa lama, dengan standar yang tidak terstandar, dengan di bawah standar, karena dari inputnya yang kurang, prosesnya yang memang berkurang. Saya kira demikian. Saya setuju, kita gaungkan, kita amplifikasi ini pernyataan Prof. Hasbullah ini supaya menjadi nyata untuk implementasi Hari Kesehatan Nasional. Ya harus sehat semuanya, dokternya sehat, pembiayaan juga harus sehat. Demikian, Mas Hadi. Terima kasih. Siap, makasih. FKTP sudah berbicara ini tentang bagaimana kurangnya daripada pembiayaan. Nah, ini Pak Dr. Iing mungkin sudah siap untuk memberikan pendapat, Dr. Iing. Ya, silakan Dr. Iing. Mungkin Dr. Hadi silahkan ke teman yang lain dulu, Dr. Hadi. Oke, baik. Ya, silakan. Maaf baik, ya Pak, Dr. Hadi. Ya. Saya minta Dr. Widayanto dulu deh. Silakan Dr. Widayanto. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Hadi dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan nih dalam Hari Kesehatan Nasional. Ya, mudah-mudahan tetap sehat. Dan momentum ini juga mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Dr. Tabrani itu betul-betul bisa terus digaungkan, karena kita juga merasakan ya, ketika kita kemarin pandemi ini, ya di mana semua tidak siap, kita bisa merasakan gimana kita sendiri harus mempersiapkan, berjuang dengan kondisi yang serba harus disiap-siapkan. Ya, alhamdulillah pemerintah ya sekarang secara keseluruhan ya negara kita sekarang sudah dalam posisi yang istilahnya sudah hampir stabil lah ya. Mudah-mudahan tidak ada gelombang 3. Nah, pembiayaan yang selama ini kan bisa terlihat ya, karena kesehatan yang tidak siap, maka hampir merontokkan ekonomi, hampir merontokkan semuanya. Nah, inilah saya rasa kita mungkin bisa menyampaikan pada semua bahwa anggaran kesehatan diperlukan, sehingga ketika dalam kondisi darurat kesehatan kita punya cadangan, punya kekuatan untuk bisa kembali. Ya, jadi pembangunan ini kesehatan memang pembiayaan perorangan itu juga diperlukan,
ya. Ya, khususnya COVID kemarin ini kita bisa rasakan lah, pandemi yang kita rasakan ini adalah biaya perorangan yang banyak itu kan menghabiskan semuanya, walaupun ini akibat dari pandemi sehingga publik juga terasa, perorangannya terasa. Nah, sehingga kita juga dalam hari kesehatan ini juga merasakan ya bagaimana teman-teman kita banyak yang berguguran, ya itu sebenarnya karena akibat kita sendiri, kita yang belum siap, dan kita sendiri kondisi yang tadi sampaikan, inputnya aja atau strukturnya aja kita masih diada-adakan, ya tidak optimal. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman ini membuat kita harus fasilitas kesehatan atau pemerintah sudah harus menyiapkan dengan anggaran privat yang lebih besar, ya sehingga kita bisa menyusun struktur atau input yang lebih bagus ya dalam hal standar mutu yang ada, sehingga kita lebih berhasil di masa-masa yang akan datang. Saya rasa itu aja kita memang perlu gaungkan untuk pelayanan privat dan keuangan privat lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Widayanto. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Sementara saya masih ingin meminta beberapa pendapat teman-teman. Ada lagi? Silakan. Dr. Kristina, Dr. Ahmad, Dr. Noviani, silakan. Atau Dr. Megawati, Hermina Ciledug, silakan. Mangga. Dr. Ahmad Iksan. Silakan, Dok. Pak Dudun. Pak Pajar. Gimana nih Pak Pajar? Pancingannya nih. Silakan Pak Pajar. Mancing apa nih Dokter Hadi? Saya nggak bawa pancingan saya. Ya. Silakan dipancing aja Pak. Ya. Baik, terima kasih Dokter Hadi atas undangannya ini kita berdiskusi ya. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang hari ini momentum ya, Hari Kesehatan Nasional. Kebetulan Prof. Hasbullah mengeluarkan statement lewat video beliau. Kalau saya sih ngelihat, saya coba melihat itu bukan sebagai orang kesehatan gitu ya. Saya ngelihatnya sebagai orang netral. Ya, jadi kalau saya lihat itu, jelas apa yang disampaikan Prof. Hasbullah itu adalah kebijakan orang yang orientasinya memang tidak berlatar belakang kesehatan. Yang dikritik oleh Prof. Hasbullah ya. Artinya kebijakan dari Kementerian Keuangan kan, bahwa beliau melihat sudut pandangnya orang non kesehatan, investasi itu, pembangunan fisik itu, ya, yang kelihatan wujudnya itu, ya, kelihatan wujudnya sekian kilometer jalan tol gitu kan, sekian bandara misalnya gitu. Kalau dia banding-bandingkan memang dengan biaya kesehatan, khususnya biaya JKN yang ditanggung oleh pemerintah berupa PBI misalnya, yaitu pasti suatu hal yang tidak bisa dibandingkan. Kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang orang kesehatan gitu kan. Tapi kalau sudut pandang orang yang non kesehatan, dia akan ngelihat investasi yang betul-betul nyata ada fisiknya. Jadi bisa kita lihat itu sudut pandang itu menyatakan bahwa masalah kesehatan itu buat orang-orang yang di luar sektor kesehatan itu berarti masih belum sebagai investasi yang jangka panjang akan menghasilkan gitu. Kan itu yang dikritik Prof. Hasbullah itu sebenarnya. Betul. Ya, sehatkan dululah orangnya gitu kan. Nanti orang yang sehat-sehat inilah yang akan bangun jalan tol itu nanti gitu kan. Itu kan kritik beliau itu. Ya, artinya orangnya yang IQ-nya tinggiin dulu lah IQ-nya. Ya, biar mereka ini produktif supaya nanti bisa bangun jalan tol gitu. Apa gunanya jalan tol kalau nggak bisa dinikmati oleh orang-orang yang
memang mengerti jalan tol itu mau diapain kegunaannya gitu. Kalau memang IQ-nya rendah, ya kan, tentu produktivitasnya pun tidak akan sebanding atau tidak akan bisa maksimal memanfaatkan jalan tol yang dibangun itu gitu loh. Ya kan? Ya. Nah, ini yang sebenarnya kritik mendasar yang Prof. Hasbullah sampaikan kalau menurut saya, karena saya coba lihat dari sudut pandang netral ya. Dan ini juga sekaligus mengkritik ya, kita sudah lihat sekarang sektor-sektor kesehatan itu mulai dirambah oleh orang-orang non kesehatan gitu ya. Mulai dari menterinya, sekjen, yang nggak tahu juga nanti ini apa masih lanjut ke eselon 2 atau mungkin lebih ke bawah lagi gitu. Nah, ini sebenarnya di sudut pandang lain ini warning ya. Warning yang buat kita ini yang dari orang sektor kesehatan ya. Jadi kalau kita teriak-teriak seperti diskusi kita ini PMK 52 dan segala macam ya, kalau pengambil kebijakan ngelihatnya itu belum sebagai investasi untuk meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan IQ, meningkatkan produktivitas, yang tidak akan berhasil loh. Jadi kita semata-mata dianggap ini kan kepentingan kepentingan sesaat aja, kepentingan kantong aja lah kira-kira gitu kasarnya. Pendapatannya kurang gitu. Itulah ini ya kan. Kalau ngelihatnya seperti itu ya susah. Tapi kalau ngelihatnya seperti apa sampaikan Prof. Hasbullah, ini adalah investasi dan ini jangka panjang. Ya, kita mengejar ketertinggalan dari negara tetangga tadi sebutin Vietnam, Thailand, Malaysia gitu, yang IQ-nya di atas IQ rata-rata orang Indonesia. Nah, ini baru kena dia. Tapi kalau yang pengambil kebijakan itu masih seperti memandangnya tadi, membandingkan jalan tol dengan biaya kesehatan, pembangunan fisik dengan biaya pembangunan kesehatan, ya ini kan kondisinya kan begini terus. Ya. Nah, pintu masuknya kan sebenarnya kan dari Kementerian Kesehatan ya, usulan-usulan itu. Tapi kalau di Kementerian Kesehatan sendiri pun sudah mindsetnya sama dengan mindset yang Kementerian Keuangan, dalam hal ini Menteri Keuangan, statement Menteri Keuangan itu, ya menurut saya akan makin berat ya perjuangannya ya. Jadi kalau tadi Dr. Sinuharto menyampaikan mutu pelayanan kesehatan segala macam, ya makin ke sono ini menurut saya akan semakin diskusi-diskusi aja lah itu sifatnya. Ya, untuk diambil kebijakan atau ada actionnya atau betul-betul diwujudkan dalam bentuk kebijakan gitu, menurut saya makin susah jalannya ke sana. Ya, sekarang di P2JK itu kan masih PLT ini, udah hampir sebulan. Betul, sebulan. Artinya sebulan ini mandek lah itu perjuangan untuk menyesuaikan tarif ya. Menyesuaikan tarif. Ini PMK 26 terbit, merevisi PMK 76 di mana bayinya sendiri sudah dipisah, tidak bisa ditagih lagi. Ini kan ya perjuangan ini akan semakin akhirnya kita baru sebatas diskusi-diskusi aja lah seperti ini. Iya. Ya mohon maaf, jadi juga saya harus otokritik nih Dr. Hadi kepada kita semua, termasuk Dr. Hadi ini. Iya, siap. Kita hanya jago berdiskusi-diskusi aja. Iya. Selesai sampai di situ gitu. Betul. Ya? Kita tidak ada struktur yang ke depannya ya. Silakan Pak Sunu. Kayak masturbasi nih kayak begitu. Iya. Jadi Pak Fajar ini dulu saya ingat sekali ketika pendidikan itu berjuang untuk APBN-nya sampai saya lupa 20% atau berapa ya? 10%. 10% ya APBN ya. Ya, sekarang kita kan masih di sekitaran angka 5%. Gimana nih pendapat Pak Fajar? Nanti mungkin disambung Pak Sunu nih. Gimana Pak Fajar? Kan itu ada usaha keras itu dari para guru itu. Saya bilang tadi Dok, itu kita hanya jago diskusi aja, yaitu mungkin autokritik dari kita aja. Jadi nggak cukup lah kita diskusi doang gitu. Iya, jadi kita harus implementasi gitu, ya. Iya, jadi ya saya kebetulan ada di grupnya BPJS World juga ya, di sana ada serikat-serikat pekerja, tokoh-tokoh serikat pekerja anggotanya itu. Jadi mereka dengan UMP 2022 aja udah ancang-ancangnya udah diskusi segala macam sampai ancang-ancang people power segala macam udah mereka ancang-ancang gitu loh. Ya, kita masih tataran untuk memperjuangkan diskusi ya.
Iya, ya kita memang kan ya profesinya kesehatan ini kan profesi yang memang penuh dengan etika ya. Iya, iya. Kita harus akui itu ya. Nah ini juga memang ada hambatan-hambatan di internal ya untuk memperjuangkan itu. Kita ya memang itulah marwahnya pelayanan kesehatan ini kan, penuh dengan etika, penuh dengan tata krama gitu. Sementara dengan beretika dan tata krama yang 6 tahun ini kita lakukan itu ternyata seperti inilah adanya gitu. Ya, jadi kita tidak cukup aja kita menyatakan bahwa ini yang kita pertaruhkan ini mutu pelayanan gitu. Itu nggak ada artinya. Ya, udah berkali-kali kita bilang ini mutu pelayanan kita pertaruhkan ini. Ya, jadi itu nggak ngepek lah gitu kan. Iya. Sementara di kita kalau udah ngomong mutu pelayanan itu udah segala-galanya kan. Iya, betul. Segala-galanya udah marwah profesi di situ, ya kewenangan profesi di situ gitu kan. Iya. Tapi ya ternyata pihak yang mendengarkan ya nggak ngepek apa-apa. Gitu. Ya, artinya butuh menurut saya itu, ini bahasa saya Dok ya, menyampaikan butuh hal lain yang harus kita lakukan. Siap. Ya, artinya Dokter Prof Hasbullah kan sudah memulai itu dengan video beliau itu. Ya. Ya kan kalau kita kaitkan dengan etika itu mungkin ada yang menganggap nggak beretika ini Prof Hasbullah nih menyebarkan video seperti ini gitu kan. Iya. Tapi mungkin beliau berhadapan langsung sudah menyampaikan hal itu. Sama seperti kita pertaruhkan ini untuk pelayanan gitu. Tapi nggak ngefek rupanya. Iya. Ya mungkin itu Dok. Ya, Prof Hasbullah udah memulai, kata Pak Fajar, genderang untuk kita berjuang. Sebetulnya bukan untuk perang, tetapi untuk berjuang di dalam meningkatkan bagaimana kesehatan masyarakat itu dibiayai. Kita kan hanya pelaksana saja ya Pak Fajar. Kita yang mengerti, namun itu memang betul-betul kurang. Nah inilah saat kita harusnya implementasi perjuangan itu diwujudkan nyata dari berbagai organisasi. Mudah-mudahan nanti rekaman ini akan tetap terdengar bahwa kita memang perlunya udah dalam tataman implementasi perjuangan. Seperti para buruh ya, saya tidak menganalogikan untuk para buruh, tetapi ternyata jauh lebih terstruktur perjuangannya. Mungkin sebelum yang lainnya Pak Sunu, nanti kita minta pendapat yang lainnya. Adakah teman-teman silakan tanggapannya? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, enggak? Pak Marwoto mungkin, silakan Pak Marwoto, atau silakan Pak. Kalau pejabat di-unmute Pak. Tidak terlalu mengerti caranya merinem, yang mau nggak mau. Ya, silakan Pak Marwoto. Iya, baik, terima kasih. Pak Marwoto, punten Pak. Waalaikumsalam Pak. Pak Marwoto dari mana Pak? Perkenalkan diri dulu Pak. Dari Cilacap. Oh Cilacap, ya. Tetangga dengan Pak Widayanto. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak, silakan. Ya. Terima kasih ya. Ya, refleksi di Hari Kesehatan Nasional ke-57 ini tentunya di era pandemi. Saya setuju tadi yang disampaikan Prof Hasbullah Tabrani bahwa anggaran kita ya di APBN itu masih minim. 5% ya Pak. Pendidikan sekitar 20%, kita tadi sampaikan sekitar 5%, itu memang masih minim. Itu artinya dampaknya itu jadi pembiayaan dari masyarakat itu tinggi. Pembiayaan dari masyarakat tinggi, jadinya ya derajat kesehatan yang kita impikan itu ya akan sulit untuk terwujud. Sehingga tentunya perlu kita gaungkan, kita tingkatkan bersama terkait dengan anggaran kesehatan di APBN ini. Namun demikian, tentunya persiapan-persiapan ke arah sana perlu kita lakukan bersama. Saya khawatir jangan-jangan nanti kalau anggaran dinaikkan, APBN dinaikkan, kita belum siap, tergagap-gagap. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Satu itu persiapan. Kalau kita itu anggaran banyak, APBN banyak, mau untuk apa? Untuk tentunya ini perlu konsep yang jelas. Siapkah Kementerian Kesehatan menerima anggaran yang lebih besar, yang begitu besar untuk pelaksanaan ini?
tentunya kita perlu persiapan bersama. Yang pertama itu kesiapan kita, Kementerian Kesehatan, tentang pemanfaatan anggaran yang kita idam-idamkan ini. Kemudian yang kedua itu adalah di samping kesiapan kita itu perlu persiapan lobby juga. Lobby juga di tingkat pusat tentunya. Lobby agar kita mendapatkan anggaran lebih besar. Sekarang ini 5% mungkin lobby kita lemah. Lobby kita lemah sehingga hanya mendapatkan 5%. Pendidikan mungkin lobbynya kuat, bagus sehingga bisa mendapatkan 20%. Sehingga itu dua hal penting itu mungkin dari saya terkait dengan itu. Kesiapan kita terkait dengan pemanfaatan. Kemudian yang kedua ya lobby kita itu agar mendapatkan anggaran lebih besar yang perlu diperkuat di tingkat pusat. Dan barangkali demikian, Dok. Ya. Terkait dengan saya. Terima kasih. Ya, Pak Marwoto, selamat juga bergabung juga ya. Bahwa di sini tentu menekankan persiapan ya. Kira-kira sih sebetulnya ini misalnya kalau sampai dikabulkan sejajar dengan pendidikan saja, persiapan apa nih Pak Marwoto yang diperlukan? Tentunya kalau kita harus punya konsep yang jelas ya. Mau untuk apa sih ya? Untuk konsep yang jelas ya. Maksudnya itu yang besar sekarang ini kan lebih banyak untuk ya antara kita itu kan ada preventif, ada promotif, ada kuratif lah. Ada istilahnya kuratif dan preventif untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat lah. Untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat agar masyarakat itu sehat sehingga angka kesakitan itu menurun. Ini memerlukan anggaran yang besar itu. Bagaimana mempersiapkan itu, meningkatkan derajat kesehatan. Kalau derajat kesehatan masyarakatnya bagus, itu angka kesakitannya nanti kan menurun ya. Sehingga penguatan itulah, penguatan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat agar tentunya pembiayaan di sektor kuratif itu menjadi bisa ditekan karena yang sakit itu nggak banyak. Yang sakit itu tidak banyak ya. Itu mungkin barangkali. Oke, makasih Pak Marwoto ya. Nah ini udah bergabung Dr. Raikosa dari Banten. Selamat siang menuju sore nih Dr. Raikosa. Siang Dr. Radi. Ya. Acara apa nih? Saya telat nih. Iya. Saya ucapkan dulu nih selamat hari raya Galungan ya. Lupa lagi. Ya. Makasih. Ya, semoga sehat semua ya. Ya, sehat semua. Kayaknya nampaknya masih di rumah sakit ini. Begini, Dokter Raikosa, ini ada video yang dikirimkan oleh Prof. Hasbullah Tabrani tentang pembiayaan kesehatan yang masih kurang rasional ya. Di apple to apple-nya dibandingkan dengan pembuatan jalan sekian triliun dapat berapa kilometer. Itu yang diungkapkan oleh Prof. Hasbullah Tabrani. Jadi memang kita harus berani. Kita kan ini adalah aset yang tidak bisa diraba karena kita kan kesehatan harus sendiri. Di bagian Dr. Raikosa ini banyak yang tidak ada kepastian, uncertainty. Kadang-kala kita sudah mengeluarkan biaya sekian, tetap karena reaksi tubuh dalam penyembuhan kesehatan kan itu berbeda-beda. Kalau tol kan bisa kita panjang kali lebar, tebalnya itu berapa kita bangun. Karena itu benda mati, kalau ini kan benda hidup. Nah ini tanggapan mungkin sudah membuka videonya Prof. Hasbullah Tabrani karena udah banyak beredar ya. Nah ini kira-kira bagaimana Dr. Raikosa tanggapannya? Silakan. Aduh, saya belum nonton sih videonya nih. Oh belum ya? Belum, saya baru buka nih kebetulan saya ada nunggu
Jadi saya sebetulnya sudah pulang dari rumah sakit, ini masih di rumah sakit karena mau ada kunjungan dari teman-teman dari Jambi nih. Jadi sambil nunggu saya buka. Oh iya, tadi direktur juga. Iya. Nah, tapi kiranya secara intinya kekurangan pembiayaan ini bagaimana, Dr. Ray? Silakan. Oh iya. Ya saya kira ini emang sudah bukan rahasia lagi ya, saya kira. Ya. Bukan rahasia umum, sudah diketahui semua. Artinya saya sebagai orang yang di klinisi di FKRTL ya emang merasakan ini. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, katakanlah Askes ya, Askes itu kan kita mengelola pasien itu sesuai dengan klinis yang kita dapatkan pada pasien ya, mulai baik dari pemeriksaan, obatnya kan gitu ya. Ya. Nah kalau sekarang ini kan terasa banget ya. Perbedaannya di mana, Pak Ray? Saya bicaranya hanya mikro aja ya, Dr. Hadi. Ya, silakan. Makro ya. Silakan. Jadi mikro artinya apa yang saya rasakan dan dapatkan di lapangan dalam pelayanan khususnya BPJS ya, karena kan saya di dua kaki. Kalau di rumah sakit umum BPJS, rumah sakit swasta pun kalau rumah sakitnya tidak kuat ya mengandalkan BPJS juga, kecuali rumah sakit besar yang memang kuat ya memang asuransinya asuransi sosial yang ini ya, di situ sih tidak ada masalah karena pembiayaannya relatif bisa tercover asal sesuai dengan adjustment klinis yang rasional gitu ya. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang layanannya banyak BPJS ya memang agak apa ya, kita katakanlah untuk memeriksakan laboratorium, katakanlah kita butuh diagnostik pasien dengan penunjang laboratorium dengan suatu imaging ya dalam waktu yang mungkin sekali kunjungan, kan tidak bisa itu. Jadi sekarang kita mesti katakanlah ronsen dulu. Kalau butuh USG nanti USG-nya nyusul. Kalau butuh lab pun kalau kita diagnostik katakanlah ada 5 item, 1 dulu gitu loh. Karena kan ini berkaitan dengan SCP-nya. Yang saya tahu seperti itu ya. SCP-nya kan cuma terbatas ya, 100 berapa itu. Sementara pengeluaran yang dikeluarkan belum bagi obat kan sudah lebih dari itu. Nah, secara mikro seperti itu yang saya rasakan. Kemudian juga kalau di satu rumah sakit yang katakanlah tipe C ya, periksa laboratorium yang relatif mahal ya mesti dirujuk lagi ke tipe B. Nah, tipe B sekarang apa memang beda SCP-nya kan tidak. Katakanlah kalau tipe C 160, paling tipe B 180. Sementara labnya katakanlah kalau di bidang saya itu periksa faal tiroid. Sekali periksa itu udah 400.000. Ya kebetulan rumah sakit tipe B-nya kan masih rumah sakit pemerintah yang mungkin masih ada subsidi. Tapi kalau rumah sakitnya swasta, subsidi dari mana? Sehingga ya tekor juga. Itu ya. Belum lagi kalau nanti dalam perawatan. Ya. Perawatan, katakanlah pasiennya sebetulnya mampu ya. Tapi kan tetap dibatasi oleh kelas-kelas seperti itu. Kecuali memang dia kelas 1 mau naik VIP gitu ya. Naik VIP pun kalau biayanya ternyata melebihi dari anggaran kan dia hanya membayar 70% dari sisa ya. Ya, sorry. Dari sisa ya dia bayar ya. 70%. Iya. Nah, kadang-kadang biayanya 70% itu masih jauh dari yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi tetap aja masih tekor rumah sakit. Iya. Seperti itu ya. Kalau rumah sakitnya negeri mungkin masih bisa disubsidi oleh negara ya. Ya, kalau swasta yang mungkin Dr. Hadi lah rasakan mesti katakanlah ada subsidi silang. Nah, subsidinya dari mana? Karena yang mensubsidinya semua tekor gitu loh. Iya. Mana yang mensubsidi nih? Kantong pribadi bersubsidi ini. Iya. Betul. Ya, itu gambaran mikro yang saya alami lah.
Mungkin ada teman-teman lain yang bisa mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih makro ya dalam hal pembiayaan ini ya. Ya. Mungkin sementara itu Dr. Hadi terima kasih. Ya, bisa saya nimbrung dalam kesempatan ini. Ya, terima kasih Dr. Ray. Ya. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan masukan. Ini bergabung juga Dr. Yeni, Dr. Sri Damayanti atau Dr. Krisna. Atau langsung nih Dr. Iing udah sempat memberikan prolognya. Silakan Dr. Iing. Bagaimana tanggapannya nih? Baik, Dr. Hadi, terima kasih banyak ya. Ini di dalam rangka Hari Kesehatan ya, kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu nih. Mungkin saya sedikit aja masukan. Memang di era sekarang kita agak dilema ya, di mana sekarang posisinya seolah-olah pemerintah itu anggaran yang untuk kesehatan, terutama terkait dengan pandemi ini kan cukup tinggi nih, yang mengalir di kesehatan. Ya. Nah, saya kalau bicara ini, saya agak ragu jadinya pemerintah bisa menyiapkan anggaran yang sesuai yang kita harapkan tadi, gitu loh. Karena memang kelemahan di kita adalah kita sangat sulit sekali untuk satu suara, ya teman-teman di kita, gitu ya. Ternyata emang ini sangat kompleks lah gitu ya, teman-teman di kita sangat kompleks sekali. Yang kedua, memang kita kelemahannya adalah kita tidak punya lobbyis ya. Bagaimana kita seharusnya di teman-teman kesehatan punya orang-orang lobbyis yang bisa menjelaskan ini ya kepada parlemen, kepada regulator dan lain-lain ya. Tentunya mungkin tidak hanya di forum formal gitu loh. Nah, kemampuan ini harusnya memang kita bersepakat harus ada lah teman-teman lobbyis untuk bisa mampu meyakinkan bahwa parlemen atau regulator itu mampu menyesuaikan apa yang kita harapkan. Nah, kelemahan yang ketiga juga memang terus terang ya, tadi Pak Fajar menyampaikan. Nah, sekarang di sektor kesehatan aja sudah orang lain yang masuk di kita. Nah, malahan di kita memang kita tidak punya orang-orang kesehatan kita yang di parlemen gitu. Kalau ataupun ada di parlemen, kadang-kadang komunikasinya juga kan kurang dengan profesi ataupun dengan vaskes gitu ya, nggak nyambung. Belum ada upaya kita bagaimana konsolidasi ataupun teman-teman. Mungkin bisa dihitung ada beberapa tenaga medis yang di parlemen gitu ya, bisa membantu memperjuangkan. Nah, ini belum ada tuh kita ke arah sana. Ini PR besar sebetulnya. Jadi memang kelemahan kita adalah kita minus politik kesehatannya ibaratnya gitu ya. Kita tidak punya politik kesehatannya di situ, sehingga narasi-narasi yang kita diskusikan, yang kita sampaikan di berbagai forum, rupanya ya masih belum belum mampu untuk membuat sesuatu regulasi yang sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang tentunya kalau menurut saya ya, yang kekurangan-kekurangan tadi ini PR kita bersama, bagaimana kekurangan-kekurangan itu nanti mampu kita kolaborasi dari dari PPK 1, rumah sakit, teman-teman di kebijakan kesehatan ya. Tentunya ya kita butuh juga teman-teman di di ekonomi kebijakan kesehatan ya, mereka sebagai sebagai tim ahli lah gitu ya. Jadi rupanya kita harus berkolaborasi itu. Jadi memang ya kita teriak tarif agak sulit kelihatannya kondisi sekarang ya, karena alasannya memang anggaran sudah cukup besar nih yang untuk COVID dan lain-lain. Jadi memang menurut saya forum-forum seperti ini tetap harus kita gaungkan ya, tapi kita juga harus punya memang tadi tim lobbyisnya untuk bagaimana kita menjembatani
masukan dari teman-teman ini bisa masuk ke tim regulasi nanti. Jadi PR-PR yang tadi secara mikro ya memang misalnya tarif yang sudah 8 tahun belum naik gitu ya. Terus juga bagaimana kita teman-teman di fasilitas kesehatan di daerah kesulitan mencari tenaga nakesnya gitu ya. Bagaimana pendidikan kita juga sangat mahal terutama untuk spesialis. Nah, ini tentunya tidak hanya Kementerian Kesehatan ya, perlu kolaborasi juga kalau memang kita bisa punya kemampuan, punya kemauan untuk sama-sama menyelesaikan ini. Untuk biaya kesehatan, saya rasa mungkin waktu itu kan Pak Dirjen menyampaikan ya hampir 160 triliun itu uang kita itu pergi ke luar negeri gitu ya. Jadi artinya memang banyak orang yang kaya di kita gitu loh. Jadi kita juga berharap regulasi itu tuh membuka celah gitu ya. Tidak hanya BPJS juga mungkin ya. Jadi mungkin ada daerah-daerah yang mampu mempunyai anggarannya cukup banyak misalnya DKI gitu ya. Kalau dia mampu bisa mensubsidi masyarakat ya selain JKN harusnya bisa gitu ya. Ataupun daerah-daerah lain misalnya Kalimantan Timur atau yang lain gitu. Jadi memang dimungkinkan bagaimana subsidi itu bisa ada gitu ya dari pemerintah daerah. Kalau di rumah sakit swasta atau yang lain mungkin bagaimana asuransi swasta juga bisa berjalan dengan baik, bisa hidup dengan baik gitu ya. Jadi mungkin kalau asuransi berjalan baik gitu ya, teman-teman di praktek perorangan juga mungkin bisa mampu untuk menggali pasien-pasien itu. Jadi menurut saya sih perlulah peluang-peluang itu dibuka gitu loh. Sangat berat kalau memang harus mengharapkan dari anggaran pemerintah. Jadi kami berharap peluang-peluang tadi dari Pemda, dari pihak asuransi atau dari pihak perusahaan itu dibuka. Nah, jadi regulasinya jangan dikunci gitu loh. Nah, ini kita berharap. Jadi tadi mungkin teman-teman yang biasa ke luar negeri gitu ya mungkin bisa berobat di kita, rumah sakit di kita juga bisa berbenah, memperbaiki diri. Ya mungkin rumah sakit pemerintah tipe A nanti punya wings internasional gitu. Karena mereka SDM-nya sangat mumpuni di sana, sangat banyak di sana, canggih, alat-alat juga canggih. Ya mungkin dia bisa menghindari teman-teman misalnya orang Indonesia keluar. Saya rasa Indonesia harus mampu untuk itu gitu ya. Jangan sampai nanti justru pihak luar datang ke kita, investasi di kita, membawa juga SDM dari mereka, yaitu ya kita namanya ketinggalan nantinya. Mungkin itu saja dari Dr. Hadi, sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya semua. Baik, ada 160 triliun dana yang dibelanjakan oleh penduduk Indonesia kepada negara tetangga. Nah, ini tugas daripada Asosiasi Rumah Sakit Swasta bagaimana dalam meningkatkan kedokteran wisatanya bahwa ngapain jauh-jauh, cukup di sini. Kebanyakan juga pasien-pasien yang testimoni di channel-channel YouTube dan segala macam itu karena keramat taman mulai dari penjemputan sampai ada kepastian lah. Nah, ini juga otokritik buat kita. Mungkin tadi yang dikatakan oleh Pak Marwoto, kitanya juga harus ada kesiapan Dr. Iing, mungkin hal-hal seperti itu. Baik Dr. Iing, terima kasih. Nanti mungkin ini nggak lama lagi, tapi kita akan diskusi ya. Mungkin nanti ada juga yang ingin menyampaikan yang lain-lainnya ya. Kita tunggu. Silakan. Teman-teman sejawat atas tanggapannya, Bangga. Siapa ini? Yang belum nih, Bu Yeni, Bu Sri, Bu Diah, ini belum nih memberikan pendapatan dengan Christina Suteja. Barangkali, silakan. Atau ini ada Angel Salim nih, emailnya. Silakan mungkin bisa memberikan masukan, Pak Dudun.
Silakan. Baik, kembali lagi mungkin ke Pak Sunuhardo ini. Di FKTP ini gimana nih? Udah hampir dari 2014, hampir 8 tahun ini ulang tahunnya. Kira-kira tarif EKTP aja ini belum pernah disentuh-sentuh nih oleh Kemenkes untuk dinaikkan ini. Silakan Pak Sunu. Ya itu yang tadi saya sebut dengan hidup apa namanya? Hidup segar mati nggak mau ya. Mau tadi itu. Kita mau tutup bagaimana? Ya. Mau hidup kak ya begini, begitu. Ya. Ada dilema. Sementara kita sudah punya karyawan banyak, punya kepesertaan banyak. Ya. Ya dilema, ya galau lah bahasa anak-anaknya ya galau gitu. Iya, ya. Mau diterusin gimana, nggak diterusin gimana. Jadi seperti itu, Mas Dadi. Nah, tadi pancingan dari Mas Fajar bahwa kalau diskusi-diskusi begini aja ini agak sulit nih. Kita diskusi udah banyak sekali. Kira-kira apa nih daya dorong yang bisa disumbangkan pikiran dari Pak Sunu? Dulu kayak kita pernah diskusi ya, Pak Iing ya, kita mau membentuk itu, apa namanya, itu advokat itu, pengacara kesehatan itu, gimana itu, keren tuh, udah itu diuber semua, aturannya diuber aja sama itu pengacara gitu ya, kalau perlu Hotman Paris tuh diundang itu, gimana gitu. Wah, pasti ya, booming itu pasti. Apa kita ajak ke warung kopi Joni dulu. Kopi gitu. Joni dulu ya. Ya. Ya, Pak Dudun mungkin nih, silakan Pak Dudun mewarnai. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Gini aja lah, kalau kami ya karena tadi kata Pak Sunu juga, ya kita ya kalau bisa memang kenaikan tarif. Ya, terutama udah berapa lama tidak bisa narik tarif dari BPJS kan harusnya sudah naik. Kalau enggak ya memang seolah-olah mati gimana, hidup juga gimana. Mati segan, hidup nggak mau juga nih ya. Ya sudah terlanjur invest dan terlanjur karyawan sudah banyak gitu yang terlanjur percaya kepada menggantungkan hidupnya di rumah sakit swasta gitu ya. Akhirnya kita berupaya. Pertama mungkin yang selama ini kita upayakan dari rumah sakit yang di swasta, terutama yang ada di yang saya tempati gitu ya. Usahanya kalau dari rumah rawat inap mungkin kita berusaha ya mengenalkan LOS, itu aja upayanya. Kemudian kalau dari rawat jalan yang kita harus mengikuti ya harus berupaya mengefektifkan hari. Jadi dalam satu hari itu kalau pelayanan misalnya dari dulu dalam sebulan rawat jalan itu sekian ribu ya harus meningkat. Jadi volume yang ditingkatkan untuk rawat jalan. Demikian juga untuk tindakan-tindakan. Kalau tindakan mungkin yang tadi operasi yang bisa misalnya operasinya 100, 200 upayakan harus berlipat gitu. Kalau tidak begitu ya overhead kan tetap. Jadi operasi 10 misalnya dengan operasi 20, jadi kita bisa menghemat tenaga pembiayaan seolah-olah biaya overhead turun dengan banyak volume. Jadi kalau di rumah kalau yang tindakan dan dirawat jalan ya mau tidak mau kita mengejar untuk mengurangi overhead seolah-olah biaya overhead jadi turun kalau volume ditinggikan. Demikian juga tindakan. Jadi kita mengejar volume ditinggikan. Nah kalau di rawat inap ya hanya pengendalian rawat inap, pengendalian LOS ya dengan dokter barangkali bagaimana kalau sudah bisa, kalaupun tidak bisa yang penting tidak perlu lama-lama. Kalau memang sudah secara medis bisa rawat jalan atau bisa kontrol untuk berobat jalan, usahakan itu gitu aja. Jadi pendekatan ke medis ya barangkali. Nah di samping itu sekarang juga para medis harus paham bahwa tarif ke arah tarif standar sekarang tidak lagi diupayakan tidak mengenal kelas. Di beliau itu ya kelas 3 dengan kelas 1
kita bayar harus sama gitu. Jadi tapi diturunkan, jadi yang PIP-nya sekian, yang tadinya sekian 100 misalnya per pasien, yang jadi itu yang untuk PIP diturunkan, untuk kelas 3 dinaikkan, sehingga rata-rata dokter itu mendapat tarif itu sama. Dia melayani di kelas 1, di kelas 3, di kelas, kita upayakan satu aja tarifnya gitu, biar mereka tidak terlalu memikirkan. Kalau kan sekarang tidak boleh naik kelas, kalaupun naik kelas alasan pasien penuh ya titip, kita yang tetap dibebankan akhirnya ke dokter, agar dokter tidak terlalu mengejar ini, ya biar kita yang berupaya untuk supaya kita tidak melanggar aturan BPJS. Kalau dulu kan bebas naik kelas, ya kita upayakan pasiennya agak naik kelas. Kalau sekarang nggak naik kelas, ya jadi beban kita juga, tetap ke BPJS nggak boleh bayar, nggak boleh iur bayar. Artinya ya itu mengendalikan dokter siap nggak dengan dibayar, mau di kelas berapa dokter tetap bayar sekian. Kemudian kita kendalikan volume, jadi LOS-nya dikurangi, atau kalau bisa jangan, dulu kan senang dokter itu lama-lama, sekarang kalau memang secara medis sudah boleh pulang, dia kontrol gitu. Jadi pengendaliannya di situ, karena ya memang yang paling utama kalau bisa tadi naikkanlah tarif agar kita bisa hidup baik gitu. Nah cuman ada ganjalan juga di daerah mah. Terlalu kuatnya BPJS yang kemarin itu kita rencanakan bertemu dengan cabang, kepala cabang, belum bisa ada waktu. Jadi mudah-mudahan kami nanti ke depan juga bisa mereka menerima kita dari ARSI untuk jeritan-jeritan, minimal lah jeritan-jeritan direktur rumah sakit itu bisa kita ayomi sedikit supaya mereka tidak terlalu stres untuk supaya bisa bertahan hidup dan mengupayakan. Nah barangkali dari segi pusat bantuannya itu tadi seperti Pak ini, bagaimana mengupayakan agar kenaikan tarif kan sudah wajar lah dari tahun 2016 ya belum ada kenaikan, ya itu harus sudah wajar. Itu aja mungkin harapan kami kepada ya. Kebetulan ada di pusat, Kang Hadi mungkin bermain di tingkat pusat, yaitu harapan di daerah itu tolong bisa menggolkan kenaikan tarif aja lah, minimal secara hitung-hitungan inflasi aja. Iya. Atau ini yang kebebasan mereka untuk cost sharing gitu. Jangan dibatasi 75% kelas PIP itu hanya 75% dari tarif kelas PIP kelas 1. Sebaiknya bisa kalau yang naik kelas ke PIP itu kan segala nyawa, jadi bisa sesuai dengan tarif rumah sakit, sehingga cost sharingnya tarif rumah sakit dikurangi tarif BPJS, kembali ke yang dulu. Ya itu aja, kalau tidak bisa naik tarif itu aja ada bargaining lah gitu. Jadi kalau tidak bisa naik tarif BPJS, minimal cost sharing agak dibebaskan di tingkat yang PIP. Kalau PIP mereka seumumnya kan pada mampu ya kalau naik ke kelas PIP itu. Itu aja mungkin Kang Hadi ya. Baik. Dari daerah umumnya gitu jeritan-jeritannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dudun. Nah ini juga harus dicermati oleh Ketua ARSI ini, Pak Sekjen juga, bahwa mempertahankan atau meraih 167 triliun akibat daripada pasien berobat ke luar negeri ini sebetulnya kemana keuangan ini kita harus arahkan. Kesiapan kita juga yang harus juga kita persiapkan, seperti kata Pak Marwoto, ini otokritik juga. Kalau kita berdiri sendiri ya begini akibatnya, tidak saling mengetahui. Mungkin ada teman lain, sejawat lain yang mau memberikan masukan, mangga, terkait daripada pembiayaan kesehatan ini, silakan. Pak Iing mungkin tanggapan, atau Pak Fajar, mangga. Dr. Iing. Izin, Pak Fajar, silakan. Ya. Silakan. Ya, jadi
pernyataan tentang devisa yang mengalir ke luar negeri untuk berobat itu disampaikan Pak Dirjen pada saat Rakernas Persi ya 25 September 2021 ini. Nah, berdasarkan data beliau itu, kalau saya nggak salah itu udah 3 kesempatan saya sampaikan itu. Pertama itu di forum forum tentang cost sharing yang dilakukan oleh salah satu lembaga lah, lembaga penelitian, tapi yang narasumbernya ada di BPJS, ada dari Kemenkes juga. Intinya yang saya sampaikan itu adalah gini, dari 161T itu yang mengalir ke luar negeri, itu kan kita misalkanlah 1 juta penduduk Indonesia lah itu yang berobat ke luar negeri. Itu saya yakin sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia yang punya BPJS sebesar itu juga lah persentasinya yang mereka yang keluarga itu punya kartu BPJS. Ya kan, tapi kan masalahnya kartu itu nggak dipergunakan berobat di Indonesia, tapi mereka berobat ke luar negeri dengan out of pocket gitu, atau dengan asuransi komersial yang dia miliki yang bisa berobat ke luar negeri. Nah ini kan sebenarnya di depan mata kita ya, di depan mata Kementerian Kesehatan, di depan mata BPJS, di depan mata Menteri Keuangan, gitu, Kementerian Keuangan, tapi kan ya itu data itu belum kelihatan actionnya mau diapain. Kenapa tidak dibuka keran supaya mereka ini tidak keluar negeri, ya, dananya itu dipakai untuk top up-nya BPJS sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan walaupun tidak sama dengan luar negeri kualitasnya atau servisnya gitu ya, tapi bisa mendekatilah servis yang ada di luar negeri. Ya, tapi kan ini upaya-upaya ke sana ini belum terbuka, upaya-upaya ke sana ini belum kelihatan itu actionnya seperti apa. Ya balik lagi saya sih ya masih sebatas diskusi-diskusi aja. Masih diskusi-diskusi aja, ada berdebat di forum-forum WA, grup WA, di forum diskusi, masih sebatas itu aja yang apa yang kita lakukan lah gitu. Kita ini artinya semuanya ya, baik pemerintah dan non pemerintah. Gitu. Jadi memang sementara itu kan potensi ya. Kalau saya coba hitung-hitung itu, kalau satu rumah sakit butuh 250 juta udah bagus, 250 miliar udah bagus gitu kan. Itu 100 miliar aja, 100 triliun aja itu udah berapa ratus rumah sakit yang bisa dibangun. Berapa dokter yang bisa diproduksi gitu. Sementara 161T itu 1,5 kali lipat atau hampir 200% itu, lebih dari 150%. Hampir 200% dana JKN yang berputar di rumah sakit. Bila dibandingkan kan 160 triliun ya. Sekitar 80 triliun berputar di rumah sakit itu. 2 kali lipatnya per tahun ya. Itu data 2019 ya, 2020 pasti turun ya karena Covid. Ya kan ini kan tapi nggak ini juga. Termasuk waktu itu saya pernah sampaikan itu ada wakil menteri sekjen itu yang baru kalau nggak salah. Ya. Tentang hal ini, tapi ya itulah mudah-mudahan aja kalau itu bisa ditopang ke rumah sakit, mungkin teriak-teriak kita tentang tarif itu nggak begitu diperlukan lagi ya. Karena kan sekarang yang penting kalau rumah sakit sebenarnya itu ada dana tambahan ya di samping pendapatan dari JKN yang mengalir ke rumah sakit. Iya. Kenapa itu dana itu ada tapi mengalirnya ke luar negeri? Ya, betul. Nah, di kita sebenarnya di kesehatan itu ada, kalau saya istilahkan itu ada 4 KP, Dr. Hadi ya, yang diperlukan. Yang pertama itu adalah kecukupan pembayaran. Yang kedua kecepatan pembayaran. Yang ketiga itu kepastian peraturan. Yang keempatnya itu adalah keberlangsungan pelayanan. Jadi menurut saya 4 KP itu kalau dipenuhi, sebenarnya ini ya yang disampaikan Dr. Sunu tadi, mutu pelayanan, ya kontinuitas pelayanan, kemudian kompetensi SDM segala macam itu bisa diikuti lah atau bisa bersaing lah dengan luar negeri gitu. Kalau 4 KP tadi tidak dipenuhi, ya inilah yang terjadi yang kita alami sekarang.
Ya. Ya, sampaikan Prof. Hasbullah kan sebenarnya intinya apa itu tadi itu? Jadi kita semakin jauh tertinggal dari luar kan? Pasti. Ya. Ya. Tadi Prof. Hasbullah langsung menyampaikan ke tingkat IQ gitu kan? Iya. Tingkat IQ kan bukan kucuk-kucuk terjadi kan, ada proses-proses yang menyebabkan itu terjadi gitu. Iya. Betul. Ya. Rangkaiannya panjang itu investasi. Rangkaiannya panjang. Gitu. Betul. Ya. Mungkin itu Dok kalau tentang yang itu tadi tuh. Dana yang mengalir ke luar negeri. Kalau Pak Fajar memandang memang betul organisasi profesional ya, baik itu ID, IBI, PPNI dan lain sebagainya. Dan ini terlalu kurang mempunyai daya tekan ya kemungkinan. Lain waktu dulu saya ingat sekali perjuangan para guru juga begitu heroiknya dan hebatnya di dalam hal menuntut kesejahteraan. Mungkin itu kali ya Pak Fajar ya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan diskusikan Dr. Hadi ya. Iya, iya. Ya contoh kasus lah dengan wacana satu dokter satu tempat praktek gitu kan. Iya, iya. Ya saya sih ngelihat sikapnya profesi itu ya masih apa ya, keuh lah ya tadi karena mungkin etikanya sangat tinggi dijunjung dan segala macam sehingga untuk menyatakan kami menolak wacana itu nggak ada Dok. Iya. Nggak sampai keluar gitu. Tapi intinya sebenarnya ingin ngomong itu gitu kan. Iya betul. Tapi kan dikemas lah dengan bahasa-bahasa bersayap sehingga ya apa yang kita lihat sekarang gitu. Iya. Kalau misalnya tegas kan ada data itu di profesi berapa sih jumlah produksi spesialis tahun. Kebutuhan kita harusnya berapa. Ada gap berapa? Nah gap ini dikejar dengan apa? Gitu. Nah, dengan data-data itu sebenarnya bisa. Oh, kalau ada wacana ini sekarang ini belum sanggup kami. 5 tahun ke depan juga belum bisa. Iya, harus tegas ya. Itu statementnya iya. Tapi kan kita statement yang mengeluarkan statement sih, tapi ya saya kritik itu Dok. Saya pribadi mengkritik. Siap. Itu bahkan kritik Dr. Hadi ini saya nih. Iya. Siap. Kenapa saya belum siap 10 tahun lagi harus 10 tahun ke depan baru gitu. Ya. Jadi jelas Dok ini ya gitu. Harus jelas ya. Nanti juga iyalah. Arsi juga harus jelas juga di kesiapan rumah sakit juga ya. Sudah saatnya lah kita seperti itu ya. Dia tadi Menteri Keuangan sudah berstatement. Saya bisa bangun jalan tol sekian gitu kan. Jelas itu. Tampak mata jelas kasat. Di mute Pak Fajar. Unmute Pak Fajar. Baik. Pak Fajar, ter-unmute Pak Fajar. Pak Fajar. Ya, mungkin ada sambil menunggu Pak Fajar, tadi statementnya udah jelas ya, bahwa organisasi profesi, baik juga rumah sakit dan lainnya, FKTP ini harus kita tegas di dalam hal statement jika itu memang belum bisa ya kita katakan memang belum bisa. Mungkin ini waktu udah hampir mendekati 1 jam. Silakan mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Sedikit. Ya, silakan Pak Marwoto. Silakan Pak Marwoto. Iya, ini terkait dengan kebijakan makro yang melanjutkan yang tadi saya sampaikan. Kalau tadi disampaikan bahwa APBN kita masih rendah oleh Prof. Hasbullah tadi 5%, itu mungkin untuk ke depan agak susah ya dinaikkan. Kalau menurut saya kok enggak ya. Dengan catatan satu itu lobis tadi ya. Lobis kita itu memang belum punya lobis-lobis yang handal untuk itu. Memangku kepentingan itu yang pertama. Yang kedua tentang ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran di pusat, pemerintah pusat. Saat ini kan sebenarnya terjadi peningkatan yang pendapatan yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Sekarang sedang panen ini pendapatan ini Indonesia. Sehingga itu bisa kita akses. Kalau menurut saya bisa itu. Sangat mungkin, sangat bisa itu diakses penambahan anggaran sampai berapalah yang sekarang 5%, 10%. Kalau pendidikan bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan sekarang uang negara sedang berlimpah ya, sedang berlimpah untuk itu. Nah, pengaruhnya ke kita, utamanya itu di rumah sakit misalnya, rumah sakit swasta ya.
di rumah sakit swasta kita itu kalau anggaran dari pemerintah dari APBN itu dimanfaatkan untuk BPJS saja. BPJS kan universal coverage ya, universal coverage 95% ya. 90% sekarang itu terjadi penurunan yang sangat tajam. Dan BPJS itu kan menekan yang penting kan bisa menekan biaya pengobatan pasien sehingga kendali biaya ya. Sekarang mutu pelayanan sekarang itu ya sangat kita prihatinkan lah ya prihatinkan. Dengan peningkatan itu yang penting itu kalau rumah sakit MOU bekerja sama dengan BPJS. Ya sama ini kalau mau segini, kalau nggak mau ya yang lain banyak kan begitu. Sehingga rumah sakit yang bagus itu ya enggan akibatnya bekerja sama dengan BPJS. Rumah sakit yang jelek. Tapi kalau dana dari APBN tadi untuk membantu BPJS, apakah itu untuk iurannya untuk para anggotanya ya, para pesertanya, apakah itu vaskesnya dan seterusnya, BPJS akhirnya bisa meningkatkan itu pengaruhnya kepada kita yang di rumah sakit swasta. Kita tarifnya bisa jadi bagus, layanannya itu juga jadi bermutu, itu sehingga kita akses kita ke APBN itu yang perlu kita itu. Oleh karena itu tadi saya sangat mendukung Prof. Tabrani untuk meningkatkan porsi kita di APBN. Barangkali demikian tambahan. Ya, terima kasih. Berarti ini memang betul-betul kita memerlukan satu advokasi yang gitu ya, Pak Marwoto ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Marwoto. Mungkin ada yang mau menanggapi atau memang mau menambahkan? Mangga silakan. Ini kita masih ada waktu. Atau kembali lagi ke Pak Sunu, Dr. Iing, Pak Pajar. Silakan. Pak Pajar tadi terputus, Pak Pajar. Sedikit nih barangkali. Oh iya, silakan Pak Sunu. Kayaknya sih mungkin kalau seperti kata Prof. Coco ya, ini kayaknya undang-undang harus dirubah. Prof. Laksono ya. Laksono. Jadi undang-undang yang salah ini kayaknya. Jadi asuransi JKN ini sebetulnya prinsipnya semua orang harus punya pengaman asuransi, betul. Tapi tidak semua orang harus BPJS gitu loh. Ini harus sehingga nanti masyarakat ini punya pilihan juga. Ya. Sekarang ini kan nggak punya pilihan. Kalau udah nggak punya pilihan, akhirnya utilitasnya tidak seimbang. Ada yang di kota ini yang orang kaya malah sering memakai daripada orang yang miskin. Orang yang memang orang yang miskin malah tidak pernah pakai, bahkan tidak tahu kalau dia ditanggung oleh BPJS, di PPI, itu banyak itu kejadian. Jadi ini malah menjadi tidak adil ini sebetulnya. Keadilan tidak harus sama rata begini. Jadi ini harus mungkin semua orang-orang dewan ya, kita suarakan juga ini, bagaimana mengkaji kayak gini ini. Jadi tadi untuk mengatasi devisa yang keluar itu karena mereka pilihannya ada, dia punya uang banyak. Kalau di sini, misalnya dia punya pilihan yang di luar BPJS yang bisa membiayainya, dia kan milih di sini pastinya kan lebih dekat keluarga dan sebagainya. Di sana kan belum berangkatnya, belum dan mengeknya lah, hotelnya juga jadi mahal. Ini pemerintah ini dengan DPR harus mencermati sampai di sini. Jadi benar saya pikir semua orang benar harus, tapi tidak harus semua BPJS. BPJS itu yang PBI aja, yang mau ngapain gitu loh. Nah sekarang ini coba yang di perusahaan-perusahaan itu mereka punya double asuransi jadinya. Malah nggak dipakai. Pakai BPJS dulu, baru kemudian pakai yang asuransi swasta kan malah bangkrut. Nah kayak gini-gini loh. Saya kira kita mesti kapan-kapan Kang Hadi manggil anggota dewan ini, Komisi 9 ini, saya kira.
Jadi supaya ini kita tidak sekedar masturbasi sendiri nih. Ini repot kalau ada temannya untuk curhat ini kita nggak bisa ini. Baik. Ini tugas Kang Adi nih, manggil anggota Dewan ini. Ya, nanti video ini saya juga kirimkan linknya ke anggota Dewan deh nanti. Oke, saya kira gitu. Jadi ini undang-undangnya. Terima kasih, Kang Adi. Ya, nanti Pak Sunu kita catat masukannya. Baik, teman-teman, mungkin waktu kita sudah hampir 1 jam. Bila tidak ada yang mau menambahkan lagi atau gimana? Assalamualaikum. Ya. Oh. Pak Dudun. Halo. Ya, Pak Dudun, silakan. Oh. Ada yang lain? Silakan Pak Pajar sudah mungkin mau menambahkan terakhir, silakan. Pak Pajar, Dr. Iing. Baik, kalau begitu mungkin kita sudah cukupkan. Pada intinya diskusi ini di Hari Kesehatan Nasional ini, Prof. Hasbullah Tabrani menyoroti bahwa ada ketidakcukupan pendanaan. Beliau sudah berani menunjuk kepada Menteri Keuangan, tinggal bagaimana kita ini para organisasi profesi, pengurusnya, maupun kita yang merasakan ekspertis praktisi itu yang harusnya melakukan satu sambung rasa dengan para pengurus organisasi profesi yang lain. Kenapa? Karena memang pembiayaan kesehatan ini sangat dirasakan tidak berkecukupan, ya. Kita lihat dari sisi pendidikan saja tadi sudah di atas 10%, ya. Kita hanya berkutat di angka 5%. Ini yang bahkan kita di kesehatan ini ada yang mengatakan bahwa memang betul adanya ketidakpastian dalam pembiayaan kesehatan. Kalau dibikin jalan tol bisa diukur panjang kali lebar kali tebal, itu sudah terbiasa pembiayaan itu tersebut. Jalan tol dibangun juga untuk kesehatan perekonomian, perpindahan barang dan jasa. Namun kita jangan sampai tertinggal juga pembiayaan kesehatan yang sangat kurang, akhirnya masyarakat tidak sehat dan kita tidak bisa membangun lebih selanjutnya. Inilah mungkin yang harus kita suarakan. Diskusi tadi hampir 1 jam, tapi ini ada yang baru masuk ini, Dr. Verna Wirya Pranata. Selamat siang, Dok. Dr. Verna. Selamat siang. Ya, mohon izin dari mana ya, Dok? Kita salam kenal. Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Udah mendengar videonya Prof. Hasbullah? Belum. Oh, belum, ya. Ya, memang pembiayaan kesehatan kita, kata beliau, ini sangat kurang, ya. Dan ini yang harus juga perlu kerja keras daripada tenaga kesehatan untuk melobi, mempengaruhi bagaimana kita bisa berkecukupan di dalam hal pembiayaan kesehatan itu. Demikian, Dr. Verna. Yang dari BPJS ya? Ya, segala macam sebetulnya. Terutama sih memang pembiayaannya ya. Kalau pegawai negeri langsung dipotong. Oh iya. Kalau orang umum kan mereka suka nggak bayar. Iya. Jadi collecting pendanaannya yang masih kurang baik ya, Dr. Verna. Ya, betul. Mungkin. Betul. Ya. Ya, tadi memang kita sudah mendengarkan beberapa pendapat ya. Mungkin nanti Dr. Verna bisa mendengarkan di YouTube-nya, nanti bisa kita kasihkan. Saya minta link YouTube-nya dong. Iya, ya. Nanti mungkin nomor telepon saya bisa dicatat ya di 0813. Bentar. 0813. 10-nya 3 kali. 10. Ya. 03 belakangnya. 03. Ya, belakangnya ya. Jadi 10 kosongnya. Baik, nanti bisa WA saya, nanti dengan bisa. Bapak siapa ya? Dr. Hadi saya. Oh, Dokter. Iya. Maaf, Dok. Makasih, Dok. Ya.
Terima kasih. Mungkin saya mengucapkan tidak terhingga buat Pak Dudun Abdullah, Pak Marwoto, Pak Dr. Suduharto, Dr. Iing Hiksan Hanafi. Ya, makasih Pak Halim, Dr. Diah Nopiani, Pak Widayanto. Terima kasih ya Dok. Dr. Sri Damayanti, Dr. Kristina Suteja, Pak Pajarudin Siombing, dan Dr. Pena yang baru bergabung. Mungkin ini akhir daripada diskusi kita. Ya, ini memang ada kritikan keras, saya dikritik bahwa jangan dalam tahap diskusi saja, tetapi kita harus membuat sebuah orkestra yang kalau bisa sampai mempengaruhi seperti perjuangan para guru di dalam meningkatkan porsi APBN bagi pembiayaan pendidikan. Setuju ya? Mungkin nanti kita bisa sambung rasa di lain kali diskusi. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Dr. Iing, makasih ya. Yo, semua ya, terima kasih. Ya, Pak Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih.